Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Oke, di kesempatan pada pagi hari ini kita akan mengulas pembelajaran di materi yang sama, yaitu masih di sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, tapi di metode yang berbeda. Oke, Ustazah pesan, jangan lupa berdoa dan jangan lupa sediakan buku tulis dan buku catatan kalian. Jadi buku catatan kalian untuk kalian tulis informasi yang kalian dapatkan pada pagi hari ini. Dan juga buku tugasnya untuk nanti kalian mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Oke, tetap semangat, jangan putus asa, jangan sampai, wah aku kok dijelasin sekali nggak paham ya, karena apa? Setiap orang itu cara menerima ilmunya itu beda-beda. Jadi jangan berkecil hati, jangan putus asa lagi. Pokoknya ketika kalian belum bisa, tanya. Ketika ada kendala, tanya. Kayak gitu ya. Karena ada orang yang saat itu dijelasin, dia langsung paham, ada. Ada orang yang ketika dia dijelasin, dia harus memahami ulang-ulang, itu ada. Jadi yang penting ingat matematika itu tetap semangat dan jangan putus asa. Oke, langsung aja. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu metode eliminasi atau kemarin apa? Yaitu metode eliminasi itu kata lainnya menghilangkan. Jadi contohnya kalau misalnya kalian mengikuti suatu perlombaan, kok kalian tereliminasi, berarti kalian hilang atau keluar dari perlombaan itu. Yang kedua yaitu metode substitusi atau metode pengganti. Nah, yang ketiga ini yaitu metode campuran atau kata lainnya yaitu metode gabungan. Nah, yang keempat yaitu metode grafik. Untuk yang metode pertama yang kedua, metode eliminasi dan metode substitusi, sudah Ustazah bahas di minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang metode campuran. Oke, semangat, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran pagi hari ini. Oke, langsung saja. Metode campuran yaitu metode gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi ketika ada persoalan diselesaikan dengan dua metode itu. Namanya metode campuran atau metode gabungan gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15. Dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Jadi kalian menyelesaikan soal dua persamaan ini dengan menggunakan metode campuran atau gabungan. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Oke. Kalian kalau misalnya mau nyoba dulu boleh. Sebelum lihat pembahasannya, kalian, aku mau nyoba dulu. Dipersilakan. Oke. Nah, penyelesaian seperti ini. Diketahui persamaan yang pertama tadi apa? X ditambah 3Y sama dengan 15. Dan persamaan yang keduanya yaitu 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, langkah pertama menggunakan metode eliminasi. Terserah kalian mau mengeliminasi yang X atau yang Y. Gitu ya. Nah, di sini Ustazah mau mengeliminasi yang X. Jadi Ustazah fokuskan di X. Oke. Jadi pembelajaran pada pagi hari metode campuran ini mengulas tentang eliminasi, cara mengerjakan eliminasi, dan cara substitusi. Jadi kalian simak baik-baik. Nah, ingat eliminasi itu menghilangkan. Nah, di sini saja mau menghilangkan yang X. Berarti kita fokus di yang X-nya kan. Nah, X yang atas ini walaupun nggak ada angkanya, dia bernilai 1. Dan untuk X yang bawah, dia bernilai 3. Untuk mempermudah, tinggal atas ditaruh di bawah. Yang di bawah, angka di bawah ini taruh di atas. Tujuannya apa? Biar X-nya nilainya sama. Tapi ketika kalian sudah menjumpai misalnya soalnya sudah X, bawahnya juga X, nggak perlu dikalikan lagi, itu udah tinggal dihilangin gitu aja. Nah, itu mah lebih mudah, kan? Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berarti ini kita hilangkan yang X, berarti kita fokus ke X. Ingat, angka 3 yang di bawah ini kita taruh di atas, angka 1 di atas, taruh di bawah. Tujuannya apa? Biar X-nya angkanya sama. Ingat, kalau 1 dikalikan 3, berarti semuanya juga dikalikan 3. X kali 3, 3X. 3Y kali 3, 9Y. Maaf ini ya, keliru ini 9Y, bukan 9X.
15 kali 3, 45. 3X dikalikan 1, 3X. 6Y dikalikan 1, 6Y. 30 dikali 1, 30. Nah, ingat, kita fokus ke yang eliminasi. Di angka yang kita eliminasi ini tandanya beda atau sama? Tandanya sama. Sama-sama apa? Sama-sama positif. Kalau positif berarti dikurangi. Kalau sama-sama positif atau tandanya sama, misalnya negatif-negatif berarti tetap sama-sama dikurangi. Kalau positif-positif berarti juga sama. Sama-sama dikurangi. 3X kurangi 3X, 0. Habis ya. 9Y, maaf ya ini Ustazah Ralat, ini Y. 9Y dikurangi 6Y sama dengan 3Y. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. Maka Y-nya berarti ini kan tinggal 3Y. 3-nya dipindah ruas. Berarti menjadi 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Berarti kita ketemu Y-nya yaitu 5. Berarti kalau Y udah ketemu, kita sekarang mencari nilai X. Tapi dengan cara metode substitusi, bukan cara eliminasi lagi. Oke? Lanjut. Nah, langkah kedua menggunakan metode substitusi. Jadi kalian ambil salah satu persamaan. Boleh pakai persamaan pertama, boleh pakai persamaan yang kedua. Itu terserah kalian. Nah, di sini persamaannya X ditambah 3Y sama dengan 15. Persamaan ini dari mana? Dari soal. Nih. Dari soal ya. Jadi kalian bisa pakai persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Nah, di sini X ditambah 3Y sama dengan 15. Y-nya tadi udah ketemu. Ingat, substitusi itu artinya mengganti. X-nya tadi, Y-nya tadi kan udah ketemu 5. Berarti Y diganti dengan angka 5. Berarti menjadi X ditambah 3 dikalikan 5. Kok bisa 5, Us? Karena tadi kita sudah cari. Ketemu Y-nya 5. Sama dengan 15. X ditambah 3 kali 5, 15. Sama dengan 15-nya tetap. Nah, sampai sini X sama dengan, kan 15 nggak punya variabel, jadi dia dipindah ruas. Jadi X sama dengan 15 dikurangi 15. Kok bisa dikurangi? Karena awalnya positif, pindah ruas menjadi negatif. Berarti 15 dikurangi 15, 0. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah 0,5. Ingat X-nya yang di depan, bukan, oh mentang-mentang tadi udah ketemu yang pertama, 5. Padahal 5 tadi punyanya Y. Jadi kalau naruh 0,5, X-nya yang di depan, Y-nya yang di belakang. Gitu ya. Oke. Untuk tugas, nah penugasan kalian kerjakan buku paket di latihan 4, halaman 178. Kalian buka di buku paket halaman 178. Oke. Nah, kalian kerjakan nomor 6 sampai dengan 10. Ingat, walaupun di soal itu perintahnya menggunakan metode eliminasi, tapi di sini Ustazah minta kalian mengerjakan menggunakan metode campuran. Oke, jadi kerjakan latihan 4, halaman 178, nomor 6 sampai 10 dengan menggunakan metode campuran atau metode gabungan. Gitu ya. Dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 6 November. Oke. 2020 pukul 12 malam. Itu paling lambat ya. Dikirim ke nomor 0858 02 77726. Oke, dan yang keempat, jangan lupa diberi tanda tangan. Ustazah ingatkan lagi, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan tugasnya. Oke, jadi gini, penugasan itu nanti penting juga dinilai PAS. Jadi ketika kalian kemarin UTS-nya atau PTS-nya nilainya bagus, itu karena apa? Nilai murni dari PTS itu sendiri. Nah,
besok itu menggabungkan antara PAS, PTS, tugas, ulangan, kayak gitu kan. Nah, jadi kalian maksimalkan untuk tugas itu bagus. Jangan sampai, wah PTS-nya udah bagus, PAS-nya bagus. Lah, jarang ngumpulin tugas. Nah, jangan, nanti bisa nilainya down. Jadi nilainya bisa jatuh, jangan sampai ya. Jadi, kalian kerjakan semuanya sebaik mungkin termasuk tugas. Terus saja apresiasi lagi ketika kalian saat itu juga mengumpulkan, atau di mentok akhir baru mengumpulkan, itu saja lebih menghargai daripada kalian tidak mengumpulkan sama sekali. Semisal memang kalian ada kendala, kalian sampaikan ke ustazah, ke semua ustazah, semua mata pelajaran. Gitu ya. Oke, cukup sekian yang bisa ustazah sampaikan. Kalau misalnya ada kendala, kalian bisa tanya ke ustazah lagi. Misalnya ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Gitu ya. Pesan ustazah, tidak ada yang tidak mungkin selagi kalian yakin. Jadi kalau kalian udah yakin, aku pasti bisa. Nah, pasti nanti keyakinan itu akan mengikuti sugesti lainnya. Jadi kalian berpikir aku pasti bisa, aku yakin aku bisa. Endingnya juga ternyata kalian pasti bisa. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Tetap semangat. Ustazah yakin kalian pasti bisa. Oke, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.